Sore Okezoners, balik lagi di Okezone, The Daily Buzz bareng gue Fitri Ramadhani dan rekan gue. Gua Hafid Mardiansyah. Hari ini kita menjawab semua requestan. Okezoners kemarin-kemarin yang bilang kok dari kubu ini terus sih, kata siapa. Hari ini buktinya kita menghadirkan loyalis Jokowi, ketum militan Gibran Nusantara dan waketum Jokowi Mania Andi Aswan. Siap. Kita mau ngomongin ini nih. Kata siapa? Kita selain berat ngomongin sebelah. soal ijazah, kita juga mau ngomongin ini kayaknya Pak Jokowi makin aktif dan makin rajin Lagi ke aktif daerah. bersafari nih Bang kayaknya nih Bang. Kira-kira lagi sibuk apa nih dengan bersafari ini Pak Jokowi ini Iya. yang pengen tahu nih. Jadi begini, sejak beliau artinya lengser Ya. dari jabatan beliau sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang Ya. banyak sekali masyarakat hadir ya ke rumah beliau. Tidak ada kata libur. Sehari itu kalau hari biasa ya sekitar 500 sampai 750 orang. Nah, kalau hari Sabtu Minggu itu bisa lebih dari 1.500. Oh, kalau pas Bayangkan, hari libur tuh. Hari libur itu. Jadi luar biasa ya masyarakat open house ya? antusiasme masyarakat ingin berkunjung dan bertemu dengan Presiden ke-7 dan juga untuk mendapatkanlah kenang-kenangan yaitu foto bersama dengan beliau kan. Nah, di sela-sela itu banyak juga dari masyarakat itu tokoh-tokoh masyarakat meminta beliau untuk berkunjung ke daerahnya. Oh, itu permintaan dari tokoh-tokohnya. Permintaan dari tokoh-tokoh itu dan juga masyarakat yang berkunjung ke tempat beliau. Yang pertama itu kemarin juga kan kita berkunjung ke Lampung ya. Ya. Nah, di Lampung itu kita melihat bagaimana luar biasa antusiasme dari masyarakat Lampung itu sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat dari Lampung, ya elit-elitnya politik juga ada dari Lampung itu hadir di sana. Nah, safari yang dikatakan mereka adalah safari politik mungkin ada konotasinya bahwa itu membangun image dari PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia yang digawangi oleh putra beliau, Kaisang Pangarep untuk itu. Dan selain itu sebetulnya kalau kita katakan safari politik ya kita tidak menampik itu, tapi yang paling di headline itu adalah safari kebangsaan. Jadi silaturahmi berkunjung kepada daerah-daerah yang mengundang beliau. Jadi untuk berdasarkan hadir. undangannya. Siapapun bisa mengundang. Iya. Ya kemarin di Lampung ya itu luar biasa antusiasmenya ya. Beliau diberikan ya kayak sesepuh adat ya kepada beliau gitu, beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Lampung secara adat. Ya. Dan bagaimana antusiasme semua daerah-daerah yang dikunjungi yaitu kabupaten-kabupaten kayak Mesuji, terus ada Tulang Bawang gitu ya. Itu luar biasa sambutan-sambutan itu. Dan itu terus mengalir gitu. Itu bukan artinya berhenti. Pak Jokowi berapa minggu atau berapa bulan sekali itu keliling? Ya sebulan sih bisa 2 kali ya. Oh, sebulan 2 kali. Bisa 2 kali sebulan itu gitu ya. Juga dong, Bang. Ya tergantung ini. Memang fisiknya beliau luar biasa lah. Tapi berarti kalau ada anggapan yang bilang ini nyolong start kampanye itu keliru. Gitu. Ya, kalau bilang nyuri start kampanye, itu menurut saya itu kapan mau ada kampanye kan nggak ada. Ya, ini bukan nyuri start gitu ya. Yang saya katakan lagi, memang kalau dikaitkan beliau dengan PSI, ya orang mengatakan, wah ini safari politik, itu sah-sah saja. Karena kan dia bukan pejabat publik sekarang. Ya, dan itu biaya sendiri ya. Ini perlu dicatat gitu, biaya sendiri, tidak ada biaya pemerintah gitu loh. Ya, even dengan relawannya, ya saya sendiri ya ke Lampung, ke NTT itu biaya sendiri. Urunan juga tuh, patungan juga. Nggak ada patungan, kita dari kocek kita sendiri gitu. Masing-masing lah ya. Masing-masing ya. Jadi bukan artinya ini ya kita disupport oleh Pak Jokowi itu enggak. Kita memang dengan kesadaran sendiri, itulah yang dinamakan relawan diehardnya Pak Jokowi. Wah, relawan diehard. Di lapangan sendiri, di daerah sendiri kayak gimana? Kalau lihat di media sosial kan Pak Jokowi diterpa isu soal ijazah segala macam gitu kan. Nah ini menarik gitu loh. Kalau di daerah gimana? Di daerah yang terakhir saya di NTT, saya baru kembali hari Minggu kemarin ya di NTT itu hadir di NTT waktu itu berkunjung namanya Pantai Oisina. Itu di daerah Kabupaten Kupang ya kira-kira ya 100 kiloan lah dari kota Kupang itu. Itu menariknya begini.
itu daerah pantai itu terpencil. Tapi banyak masyarakat hadir di situ gitu. Di sepanjang jalan masyarakat menyambut juga banyak. Ya di sana. Yang lucunya banyak ibu-ibu itu mengatakan, ya ini mohon maaf ketika ketemu saya juga, oh Mas Andi gitu ya, Pak Andi gitu kan. Wah ini jadi artis juga saya bilang. Dia bilang, bagaimana Roy Suryo itu? Kalau dia datang kemari, saya pukul dia. Dia bilang, itu ibu ngomong Pak Andi itu. Aswan sampai ditanyain soal. Sampai ditanya seperti, jadi mereka ini di daerah yang terpencil, katanya bukan kota ya, karena itu kabupaten dan itu daerahnya dekat pantai betul, itu mereka paham terhadap isu-isu itu ya. Dan dia bilang, mereka merasakan betul yang namanya pembangunan-pembangunan pada zaman Pak Jokowi. Terutama bagaimana embung-embung ya, air itu ya, waduk-waduk itu terbangun dengan baik dan jembatan-jembatan terbangun dengan baik. Jalan-jalanan pun juga terbangun dengan baik. Itulah dia merasakan gitu. Dia bilang kita nggak perlu omong-omong, nggak perlu omong-omong, kita perlu bukti. Dan ini telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini dan kami sangat mencintai Pak Jokowi, dia bilang. Ya, makanya di tagline itu kan pulang kampung. Pulang kampung. Oh, Jadi kembali seolah-olah menjadi masyarakat biasa. Ya, enggak, artinya begini, dia sudah dianggap adalah bagian dari Dari keluarga seluruh wilayah ya. besar masyarakat NTT. Nah, Judulnya pulang kampung. Iya, terus ini dan yang kedua nih, menarik lagi satu, yang CFD. Wah, Oh iya, CFD. Car Free Day Iya, hari iya. Sabtunya itu 6.000 masyarakat tuh. Kalau itu saya tanya juga kepada kalau itu ke Kesbangpol. Baru ingat, Pak. Saya Kesbangpol ada berapa ini? Kira-kira Pak Andi itu kira-kira 6.000 orang. Gila saya bilang. Memang dari titik pertama di gubernur sampai ke ujung itu ke Polda itu penuh dengan antusiasme dari masyarakat. Dan kita hanya bisa berjalan kira-kira 100 meter. Habis itu stuck. Stuck, nggak bisa apa-apa, itu masyarakat udah mengelilingi semua. Ada yang naik di pohon lah, ada yang ini gitu kan. Ya akhirnya ya kita nggak bisa bergerak gitu kan, ya Pak Jokowi hanya ya udah mereka yang foto, yang apa gitu kan. Tapi Pak Jokowi nggak masalah dengan fisiknya atau dengan Itulah yang Kesehatannya menarik. Ya kesehatan beliau prima, seperti dulu gitu. Itu yang menarik buat saya. Mohon maaf ya, saya aja kita ini orang-orang muda aja wah gila, bener capek iya, gitu kan, kan, setengah mati gitu kan. Sebulan 2 Tapi kali dia keluar bisa kota, gitu. ke pedalaman Iya. kan jauh banget. Berarti fisiknya memang bagus untuk itu. Ya, satu pelajaran juga buat kita gitu. Bagaimana memanage waktu itu lebih baik. Iya benar. Iya kan? Tapi ada yang menarik juga nih bahwa safari kebangsaan tadi yang Pak Ya. Jokowi sebut itu katanya mau bikin poros baru nih di pemilu 2029. Abang melihatnya anggapan itu kayak gimana? Poros Ya, kalau dikatakan bahwa bikin poros baru dan sebagainya, apapun yang dilontarkan itu, saya belum mendengar dari Pak Jokowi langsung untuk itu ya. Tapi kalau sudah dianalogikan oleh teman-teman dari partai politik gitu kan, ya itu suatu hal yang wajar kalau itu benar ya. Karena kan apa? memang sedang Ya beliau kan bukan lagi pejabat publik atau apa ya. Dan rata-rata kan pejabat-pejabat itu presiden maupun mantan presiden itu kan punya partai politik. Ya, itu tidak bisa biasa, dinafikan gitu. iya, Itu hal iya, yang biasa untuk itu. Pak Jokowi dengan ramenya isu ini, terus rame juga di daerah. Mulai ada parpol selain PS yang masuk nggak? Ya, kalau kita pindah-pindah lah. bicara apakah Migrasi. ada juga partai politik yang sempat jadi high fever ya, demam. Iya. Ya, dengan adanya Pak Jokowi masuk ke tempat yang menurut mereka itu ada kantong suara mereka. Yes. Oh. Menggali ceruk pemilih. Ya, ibaratnya akan Keambil bermigrasi ya. Ya, sebaiknya mereka juga waspada. Waspadanya begini. Tolong Anda rawat. Ya punya konstituen gitu loh. Jangan setelah Anda duduk di kursi empuk di DPR, Anda tinggalkan merawat. hanya janji-janji saja. Nah, kalau Pak Jokowi tidak mau berjanji, tapi dilakukan langsung di lapangan, dibuktikan dengan kerja nyata. Kan gitu. Soal ada kekhawatiran itu gimana Bang? Ada Ya. suara-suara yang beralih katanya. Itu tujuannya untuk mengambil suara-suara mereka gitu. Pak Jokowi tidak ada untuk dalam rangka menarik atau mengambil suara-suara mereka itu bermigrasi ke partai yang ya tertentu misalnya ya. Itu tidak. Emang murni memenuhi undangan. Nah, mereka Pak Jokowi memenuhi undangan dari masyarakat ya. Kemudian bayangkan kan ada namanya bukan penyerahan, pengangkatan sebagai sesepuh Ya. ya, raja-raja timur kan. Sesepuh ya.
Saya bisa quote Ditumpuk karena banyak banget jangan kainnya gitu. karena ya itu ada 8. Jadi setiap kabupaten itu punya apa namanya kain model kain ulos itu ya. Kain tenun itu bermacam-macam. Berbeda-beda motif. Oh, oke. Gitu loh. Jadi itulah penyerahan bahwa beliau ini diangkat sebagai keluarga dari Raja-Raja Timur. Ya, seperti itu. Gitu. Artinya Pak Jokowi belum menunjuk satu nama atau satu partai tertentu untuk ayo ikut aku gitu, belum? Ya, kita kan belum mendengar dari beliau langsung sebagai secara resmi. Ya. Ya, tapi kan apa yang telah beliau tunjukkan dan beliau lakukan, ya masyarakat sudah bisa menilai. Iya. Ya, karena kali itu saya tidak akan mendahului Ya, ya. untuk itu. Tapi biarlah masyarakat menilai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini kan, dan juga selama berkunjung ada 2 provinsi ini, ya silakan masyarakat untuk menilai untuk itu. Ya, karena setelah ini nanti ada di Cirebon, kemudian di Palembang. Cirebon dan Palembang undangannya Ya, di situ. Sumatera Palembang. Selatan ya, sudah. Itu adat undang-undangan lain tuh udah. Nanti ada lagi undangan tuh antri dari itu ya? Kalimantan tuh ada. Waduh. Sudah. Ya, Ngeri itu ya. makanya saya bilang ini masalah bukan bahwa Pak Jokowi mau ke sana. Diundang. Ini ada undangan dari masyarakat meminta gitu loh. Ya kan? Meminta. Nah, jadi semuanya itu bukan sesuatu hal yang harus ataupun disengaja. Berarti jatuhnya di sana tuh silaturahmi aja. Silaturahmi, makanya saya bilang namanya safari kebangsaan atau safari silaturahmi. Kan gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gini Bang. Pak Jokowi itu test the water nggak sih? Nah, ini menarik ya. Kalau kita orang politik itu Yes, kita mau politik ya. bisa melihat ya kalau ini ya juga mungkin ya saya secara jujur ini bisa dikatakan juga test of the water juga. Ya. Bagaimana sih reaksi masyarakat setelah beliau ini step down? Kan gitu. Ternyata enggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Tetap ini ya. Iya, tetap antusiasme itu besar gitu loh. Ini sebetulnya suatu hal yang menarik pembelajaran kepada para pemimpin kita ya ke depan gitu kan. Setelah tidak lagi menjabat ya dan posisinya menjadi warga biasa misalnya, jangan melupakan sejarahmu, jangan melupakan masyarakatmu ya yang mendukungmu selama ini sehingga menjadi pemimpin. Ya, mungkin saja ada janji-janji yang belum dituntaskan, tapi dengan kunjungan saja itu sudah mengobati suatu kerinduan yang mendalam dari masyarakat. Mungkin yang nggak sempat atau kejauhan mau ke Solo, Ya, makanya gantian dia beliau untuk datang. yang di luar kota ya. Ah. Nah, kalau yang masih di Pulau Jawa kayak Jakarta, Jabodetabek bisa. Iya, yang kayak ke Solo itu kalau kita lihat ya, itu bukan hanya dari Iya ya. 38 provinsi. Itu dari luar negeri juga banyak. Yang ke Solo. Ke Solo. Saya ketemu waktu itu dari Belanda, terus Amerika, dari Arab, Ikonik itu ya jadi. dari Qatar, banyak diaspora itu. Saya juga bertanya, ada apa agar bisa jauh-jauh tuh untuk berfoto seperti itu? Ya, dia bilang, ya saya mencintai Pak Jokowi katanya. Ya kan? Itu kesengaja untuk datang Iya mereka. betul. Artinya ya pasti Fitri kan Fitri juga pernah ke sana kan Iya, juga tapi lihat. nggak ketemu. Oh, ya kan tapi walaupun nggak ketemu kan Kalau- pasti ada yang namanya Jadi penasaran foto ya kan doang pertama. di depan. Di depan kan karena sering nonton. Ya. Ya kan itu viral. kalau kita melihat seperti itu ya ini ada apa kan gitu. Padahal itu cuma pagar sih sebenarnya, tapi seru aja. Soal sampai dibikin sendiri tembok ratapan Solo kan. Nah, sampai Ada apa? bangkunya buat Ada foto. bangku foto. Oh, ada bangku fotonya. Ada, emang ditaruh di situ. Buat wisata ini Tapi berarti. nggak boleh posa meratap sekarang katanya. Oh nggak boleh Udah memang nggak karena boleh. itu Jadi sudah gua gara-gara itu dibilang, Mbak nggak boleh. nggak boleh karena itulah yang digoreng-goreng Foto, mereka. iya. Ya. Jadi fotonya Orang-orang di yang kursi itu membenci Pak Jokowi itu semua akan digunakan sebagai sasaran tembak oleh mereka. Ya itu. Oke Mas Adi, kita move nih ke isunya soal eksepsi Dr. Tiffany terima. Ah, Itu abang lihatin dulu secara umum gimana deh? Apa ini Betul. murni kesalahan prosedural dari jaksa? Administrasi aja ya. Administrasi aja atau misalnya ada Memang kurang kuat. invisible hand yang kemarin iya. Apa tuh? Kemarin Ini kalau kita digodang- bicara- gadang nih Invisible gitu kan. kita bicara PN Jakarta Timur ya sebelum putusan salah itu kan ya ada sampai 4 kali peradilan ya sambil putusan kemudian putusan salah itu. Ya terus terang saya juga terkaget-kaget ada putusan salah itu.
Memang kalau kita lihat dengan adanya rezim lama yaitu KUHP lama, kalau itu Undang-Undang nomor 8 tahun 81, kemudian KUHP baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini memang ada suatu juga ada perubahan lah ya, dalam pasal-pasalnya itu. Ada 310, terus 433, 311, 434 kayak gitu kan. Nah, itu suatu perubahan di situ. Yang agak ambigu mungkinan menurut dari majelis hakim itu adalah penggunaan pasal-pasal ini menggunakan pasal undang-undang yang lama ya atau yang baru 861 atau 20 2025 kan begitu. Nah, ini kan digunakan ini kan kemarin kayak 310, 311 kan masih yang lama ya. Mungkin ada ambigu di situ. Sebetulnya yang menarik ini yang perlu di-highlight yaitu dibilang batal demi hukum. Nah, itu. Pengertian mereka ya kubunya ini batal demi hukum itu semuanya dia batal. Ya, karena sudah dibilang sebagai kemenangan. Kemenangan apa? Enggak. Kan dia nggak lihat di belakangnya itu apa. Bisa jaksa itu bisa melakukan perlawanan pasal 206 ayat 4 atau perbaikan pasal 75 ayat 4. Ya. Itu dilakukan. Kalau pasal 75 ayat 4 itu dalam waktu 7 hari. Makanya kemarin tuh hari Senin dan sudah sampaikan. Udah masukkan ya. Kalau nggak salah itu Selasa lah. Dia udah masukkan ke PN Jakarta Timur dan sudah ada nomor registernya. Oh, udah dibikin dakwaan ulang. Iya, udah bikin dakwaan tidak bakal ulang. lanjut lagi nih berarti ya. Ya, katanya tanggal 6 Agustus. Ya, kita lihat aja seperti apa. Oke. Ya kan tanggal 16 Agustus itu. Berarti tidak berhenti ya, oke Zonars, artinya persidangan kemungkinan akan dilanjutkan ya. Iya. Ya, kalau panjang begini sebagai loyalis Jokowi, Mas Andi itu merasa dirugikan atau diuntungkan sih? Iya. Kalau dengan kita lihat dari perspektif mana? Ya. Kalau kita melihat apa yang dia lakukan ini, apalagi kalau nanti ya quote unquote ya ini masih dugaan saya. Apabila tanggal 6 Agustus itu rupanya ditunda, nah, dia pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Pra-peradilan. Wah. oh, ada info itu. Karena pra-peradilan itu tidak akan bisa dilaksanakan ketika sudah ada namanya sidang pokok perkara. Oh, ini mumpung belum masuk pokok perkara. Iya, kalau dia kan sudah masuk pokok perkara kalau kita bicara Dr. Tifa ya. Dr. Tifa sudah. Makanya itu ya kita lihat aja bagaimana tanggal 6 Agustus itu jadi atau tidak misalnya kan. Ini masih dugaan saya aja karena kalau saya melihat strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak penegak hukum pihak pengacara mereka ini itu gaya-gayanya hampir mirip gitu loh dengan model Roy Suryo ini. Oh, setipe. Memperpanjang gitu loh. Memang mau berlama-lama gitu. Ya, ini dugaan saya gitu loh. Jadi memang Mas Andi melihatnya ini menguntungkan pihak siapa dengan banyak ini? Ya, buat kita, saya terus terang ya, kalau ini terjadi, dua orang ini adalah pengecut. Ya, karena nggak berani masuk ke pokok perkara, dari dulu dia mengatakan, ayo kita buktikan pengadilan. Dan selalu mendramatisir dan mengglorifikasi bahwa Pak Jokowi tidak akan datang, bahwa Pak Jokowi adalah pengecut. Artinya pra-peradilannya juga sebenarnya cara untuk tidak mau pokok perkara kan. Nah, apapun yang dia akan tempuh untuk itu. Tapi pada saatnya nanti ada titiknya di situ. Stop, full stop. Pasti ada saatnya untuk itu. Di sini kita lihat kenapa saya berani mengatakan pengecut itu. Karena dari dulu diglorifikasikan bahwa Pak Jokowi adalah pengecut, tidak akan hadir dalam persidangan. Ya, dan selalu diglorifikasikan sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan dari publik untuk itu. Di sini saya katakan Pak Jokowi itu dari dulu menantikan sidang ini. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada publik ijazah beliau itu adalah asli. Ya, dari beliau sendiri yang datang untuk membawa itu. Bahkan dia akan membawa dari ijazah SD-nya, SMP dan SMA dan S1 yang sekarang ada di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, gitu loh. Tidak ada takut untuk beliau. Terakhir pun saya makan pagi dengan teman-teman yang lain itu di NTT setelah kita CFD itu beliau menanyakan saya lagi kapan saya akan dipanggil. Oh, jadi Pak Jokowi ini lagi nunggu dipanggil oleh hakim istilahnya. Karena kan ada jadwal kan ini ada jadwal safari
kebangsaan ini kan, dia Ya. kan harus ini kan gitu loh. Artinya Adjust waktunya. Pak Jokowi juga meluangkan waktu khusus Iya. untuk menjadwalkan Iya. ke pengadilan Jadi gitu. kalau Iya. memang ada panggilan, mungkin safarinya akan Ditunda. dulu. Undur. Iya, jadi bukan karena safari ini dianggap sebagai cara Bukan, untuk tidak mau justru hadir. itu diundur. Karena dia nanyakan saya terus. Saya bilang, Pak, kemungkinan kalau ini berjalan ya di awal September, akhir Agustus atau awal September. Oh. Ya, bisa dipanggil kan begitu. Ya, kita lihat aja nanti nih, apakah tanggal 6 ini sidang pembacaan dakwaan ini dilaksanakan atau diundur. Tapi kalau menurut Bang Andi Aswan, persidangan ini bakal lanjut apa enggak nih? Oh, lanjut. Untuk Dokter Tifa. Lanjut lah. Nggak mungkin ini akan Bukan kemenangan ditunda. permanen yang Nah, klaimnya. kemarin itu putusan Sela, ya terus terang itu adalah beda persepsi antara majelis hakim dengan jaksa penuntut umum dalam hal apa? Penggunakan KUHP itu. Ya. Penggunaan KUHP itu. Sama ketika Prapit itu yang dilaksanakan di PN Jakarta Selatan yang dimenangkan oleh Roy Suryo, itu juga masalahnya itu. Oh, karena KUHP lama atau KUHP baru? Ini nggak bisa dipakai dua-duanya rupanya. Harus pakai pilih KUHP lama, tapi KUHP baru. Tapi kalau untuk PN Jakarta Timur, ini KUHP baru yang harus dipakai. jadi persoalannya di Persoalannya di sana, bukan suatu persoalan yang masuk ke pokok perkara atau substansi Iya. dari pengadilan itu sendiri. Gitu. Ini kan pertanyaan yang paling sering banget tanyaan Ya. Oke Zoners itu, Pak Jokowi safari politik, eksepsi Dr. Tifa diterima. Terus ini Pak Jokowinya nih kapan nih pembuktian ijazahnya? Iya kan kita tunggu, kan saya bilang Pak Jokowi menunggu dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi korban. Ingat ya, Saksi. beliau ini saksi korban selain saksi pelapor. Jangan dibalik-balik bahwa yang korban itu adalah Roy Suryo dan Tifa, bukan. Beliaulah korban dari ulah dan tingkah laku mereka yang katanya quote unquote adalah peneliti. Ini sih mesti dijelaskan deh. Beliau itu adalah korban, saksi korban dari yang dilaporkan ke beliau oleh mereka itu adalah kalau sekarang pasal 433, 434 ya KUHP baru, kemudian juga Undang-Undang ITE 32 dan 35. itu. Harus Gitu loh. yang Jangan dibolak-balik nih. Jadi pemirsa bisa tahu gitu loh. Jangan, ini kalau ada narasi-narasi itu tidak ada itu. Oke. Jadi memang harus melihat perspektif bahwa Pak Jokowi itu sebagai korban dalam kasus besar. Iya. Dia sebagai korban. Nah waktu itu kan kabarnya Pak Jokowi sedang mengumpulkan teman-temannya katanya untuk Oke. menjadi saksi di persidangan. Itu gimana? Ya, tuh, jadi saya di sana. progresnya? Saya kebetulan iya. juga saya di sana ya. Di berita. Ya, dan saya juga tahu beliau juga makan siang dengan teman-teman beliau, ya ada reuni-reuni dikit lah. Jadi saksi-saksi ini teman-teman beliau itu secara sukarela memang ingin bersaksi. Oh, Bukan sesuatu yang harus di Ya, nggak briefing ada atau- pengelompokan gitu, briefing gitu nggak ada. Nggak ada. Ya, dia juga menanyakan kapan kami ini gitu loh. Oh. Dipanggil sebagai saksi gitu kan. Jadi ya sebenarnya mereka udah gregetan juga semuanya. Kasian juga mereka udah ada yang sepuh juga ya kan. Oh iya, karena lulusan 85 ya. 85 gitu kan, udah 40 tahun lebih lah. Jadi Artinya agak itu. mereka akan memberikan kesaksian apa tuh Bang kira-kira Bang? Ya kan dia punya ijazah. Mereka itu kan sebagai barang bukti. Oke. Ijazah aslinya. Itu kan ijazah pembanding. Ini sangat krusial. Ya kan? Ya, kan kita tahulah PH mereka kan menyiapkan ya, artinya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membingungkan mereka dan sebagainya kan. Iya, kalau di sidang begitu ya. Iya. Iya. Terus Seperti itu. aku masuk ke ini nih Bang, ke soal tadi yang Abang bilang peneliti. Ya. Sudah sebagai peneliti. Ada yang bilang juga bahwa harusnya Mas Roy juga dan Dr. Tifa dikasih akses yang sama untuk meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Yang asli Yang katanya. asli katanya. Bener nggak? Nih kita Ada lihat yang begini. bilang kayak gitu, Gini ya. Bang. Barang Bukan buktinya yang nih ijazah. Ya. Apakah dia seorang peneliti? Mohon maaf, mereka itu bukan peneliti. Kata peneliti itu setelah tanggal 30 April mereka tidak menyangka bahwa Pak Jokowi melaporkan. Mereka tuh bingung. Apa yang harus sebagai suatu Tameng. tamengnya lah ya. Dibuatlah nama kata peneliti.
Siapa yang buat? Jamada Girsang. Pak Jamada yang Iya, mantan lawyer lawyernya Rismond. Kan sudah nggak ada barisan. Iya, ada beda-beda. Oh, itu dibongkar oleh Pak Jamada bahwa peneliti itu hanya sebagai tameng Iya. Rosario dan kawan-kawan. Iya. Jadi kalau kita lihat seorang peneliti itu kan ada kriterianya. Pertama ya ilmunya linear lah, ya. Kalau kita bicara telematika, at least dia itu adalah lulusan computer science misalnya. Kalau kita bicara itu, ya kan? Atau image processingnya kita bicara itu, bukan hobi loh. Ini peneliti loh. Benar-benar akademis ya. Ya, akademis loh, karena itu dipertanggungjawabkan. Gitu, ya. Kemudian dia masuk misalnya dalam suatu grup yang diakui secara internasional untuk bidang tertentu, misalnya digital forensik, baik nasional maupun internasional. Ketiga, dia punya sertifikat yang diakui secara nasional maupun internasional. Bahwa dia adalah seorang peneliti. Jadi dia harus seorang peneliti itu, atau dia seorang akademis misalnya, dia dosen di ABC misalnya. Atau jurnalis dari di kriteria- Scopus gitu ya. kriteria- itu Iya, nggak masuk. ada masuk juga di jurnal ya Scopus gitu kan. Scopus, ya. Kalau nggak ada kayak gitu, jangan kau anggap peneliti, karena kau peneliti hanya melihat dengan mata sendiri nih, bilang wah ini palsu gitu. Nonsense kalau kita bicara itu. Nah, yang satu kalau Tifa bicara tentang neuroscience, gini-gini bla 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 bla. Berdasarkan Nah, bidang ilmunya kabarnya Bang. Iya, yang dilihat foto. Udah gitu fotonya dia bilang, wah ini bukan fotonya Jokowi. Ya ampun, ya teman-temannya Pak Jokowi sudah bilang, ya siapa lagi semua bilang, dia bilang, wah ini bukan, ini punya Dumatno. Ampun, Soal materai-materai ini. nih kalau materai kan, karena begini juga, ini ada namanya repetisi propaganda. nih? Oh, repetisi propaganda Yang ya. selalu dilakukan oleh Tifa, dan ini sangat salah besar ya. Ya. Dia mengatakan bahwasanya ijazah tahun 85 itu bermeterai warna merah dan harganya 500. Oke. Nominalnya 500. Iya. Ya kan? Ini saya kasih tunjuk. Di UGM itu ada 4 gelombang dalam wisuda. Oke. Yang pertama itu ada di bulan Februari, ya 1985, itu tidak ada angkatannya Pak Jokowi. Oke, ya. Ya. Yang kedua itu di bulan Mei, ya tahun 1985, ini meterainya warna merah. Oke. Ada 3 orang dari teman-temannya Pak Jokowi yang lulus tahun 85 ini dengan meterainya warna merah, Di gelombang dilantik itu, di wisuda di bulan Mei. Ya. Ya, itu Di sini kan ada nih, 7, ada Hardanto. Nah, ini ya, 7 Mei 85. 7 Mei 85. Ini angkatan beliau yang lulus cepat. Lulus Artinya cepat di Mei lulus ya? beberapa Pak bulan Jokowi. lah Iya, Pak Jokowi. iya. Wisuda kan daftar dulu ya. Ada 3 orang itu. Oke. Ya. Mm-mm. Ya, Itu ini warna di merah bulan warna merah. Coba Rp100 bukan? Iya. Iya, 100. 100 rupiah, 100 rupiah. bukan 500 rupiah. 100 tulisannya. Ya, clear untuk itu. Oke, ini adalah di wisuda kedua, gelombang kedua, dan gelombang ketiga Agustus, Gitu. ya, warnanya hijau. Meterainya berapa? 100 bukan? 100 rupiah. 100 rupiah, warnanya hijau. Warna hijau. Ini gelombang 3, Dulu 100. Agustus. Murah banget. Agustus. Ya, Agustus. Ya, oke. Ini bukan dikatakan bahwa ini sarjana muda. Kan si Tifa mengatakan Iya. ini sarjana muda kalau warnanya hijau. Ini sarjana. Tulisannya juga sarjana gitu. Di mana dia katakan itu? Sarjana kehutanan. Makanya saya katakan ini repetisi propaganda untuk menarik atensi publik. Untuk membenarkan apa yang dia katakan itu. Ini halusinasi. Ya. Nah, ini dengan Pak Jokowi sama-sama. Satu angkatan wisuda. Wisudanya tanggal 5 November. November. Ya. Jadi Mei, Agustus, November ya. Ya. Ini Pak Jokowi di November. November. Seangkatan. Seangkatan. Artinya bukan seangkatan. Segelombang. Wisuda segelombang. Segelombang. Iya, iya. Segelombang. Ini 100 rupiah 100 juga. rupiah, ha. Clear ya? Clear. Clear ini. Hijau. Nah, ini Pak Jokowi 100 rupiah. 100 rupiah juga kan? Nah, clear kan? Nah, saya ada 4 gelombang artinya. Nah, ya. Jadi Pak Jokowi daftar wisudanya di November. Ya, dia di Sedangkan yang November merah yang itu terakhir. Mei, yang Itu terakhir. Mei. Yang merah itu Mei. Ada 2 gelombang, Februari dan Mei.
Oh. Tapi angkatan beliau hanya 3 orang yang lulus di bulan Mei. Mei. Oh. Clear ya? Kenapa Di September materainya nih. ada temennya Jokowi yang merah karena dia lulusnya Mei, lulusnya ikut gelombang Mei. Gelombang Iya, Mei. karena dia lebih pintar lah menurut saya gitu Iya, loh. lebih cepat. lebih cepat, Iya. lebih cepat, lebih cepat. Belum tentu nggak mau kalah gue, soalnya gue dulu nggak cepet. Lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat. Jadi itulah alasan kenapa ada yang seangkatan dengan Pak Jokowi tapi materainya beda. Karena beda gelombang. Beda gelombang wisudanya. Yang menarik yang dia bawa selama ini oleh Tifa dan Roy Suryo itu, yaitu adalah angkatan 79 yang lulusnya di bulan Mei bersama Pak Harjanto. 6 tahun. Ya, Pak Harjanto itu warnanya meterainya merah. Tapi dia salah lihat itu. Salah lihat. Meterannya itu benar warna merah tapi nominalnya 100 rupiah. Berarti? Bukan 500. Gitu loh. Oh, berarti tahun itu Ya semua maka 100 dicek. rupiah. Atau saya challenge. Waktu itu juga saya katakan repetisi propaganda. Dia katakan ada hologramnya. Hologram itu baru dipakai oleh Universitas Gadjah Mada 2010. Baru banget. 2010. Tahun 85 tuh gak ada Ada hologram. hologram. Yang ada ya emboss, betul. Ya, kemudian ada Gadjah Mada. Ada security index, Gathatz Adam itu. Oke. Ya. Artinya memang ini yang harus diluruskan soal gelombang-gelombang ini. Iya. Karena seangkatan juga belum tentu Ini sama. perbedaan materai itu. wisudanya. Makanya saya katakan Dokter Tifa itu tidak mempunyai barang bukti pembanding. Ya, tidak punya barang bukti pembanding yang seangkatan Pak Jokowi dan tidak punya saksi yang juga bisa membenarkan pembenaran mereka seangkatan Pak Jokowi. Saya bisa katakan itu. Tapi dengan diterimanya eksepsi Dokter Tifa ini, kalau Mas Andi melihatnya tensi pihaknya Roy itu makin tinggi atau makin? Ya kemarin mereka euforia. Ini kan cacat prosedur aja. Ya, oh ini menurut Mas Andi sebagai cacat prosedur. Iya. Artinya Bukan sesuatu hanya yang bukan membatalkan substansi. pokok perkara. Karena belum masuk kan. Lah belum masuk pokok perkara, itu hal yang biasa untuk itu. Kan begitu. Jadi kalau kita melihat ini ya adalah mungkin jadi nanti ada invisible hand yang bermain di sini. Nah, Gitu loh. Iya. apakah masih Soal ada invisible hand itu kalau dari Mas Andi ada pihak-pihak yang mulai Ada mau dugaan, masuk nggak sih? dugaan. Jadi begini, dugaan saya begini. Ini sebetulnya sesuatu hal yang remeh-temeh sebetulnya. Tidak perlu panjang permainan ini. Kalau tidak ada yang saya katakan invisible hand ataupun ya orang-orang yang ingin berselancar dalam posisi ini. invisible hand ini tujuannya apa nih ikut-ikutan? Ya banyak. Itu kah? Aja pengalihan isu kah? Oh. Bisa saja gitu kan. Misalnya gitu kan. Ini Diuntungkan dugaan berarti. saya ya. Bisa saja pengalihan isu, juga bisa saja yaitu saya bilang tadi sasaran antaranya Pak Jokowi. Sasaran Utamanya. Sasaran utamanya adalah bagaimana mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan tujuannya memakzulkan Gibran sebagai wakil Oh presiden. iya, aku ingat dulu pernah wawancara Bang Iya. Yaswan. Iya. Jadi Itu analisa saya ternyata ya benar. Ternyata makin Ada kesini arah arahnya kesana. kemana? Arahnya kelihatan. Kemarin kan siapa? Diani Indrayana kan mengirim surat kepada Pak Prabowo kan, surat terbuka itu. iya, iya. Iya kan? Ya. Tujuannya ke arah Mas Gibran. Karena Pak Jokowi itu hanya Kenapa? antara aja. Kenapa Mas Gibran yang disasar? Nah, kalau kita melihat ya, ya mereka sebetulnya juga Apa yang dikhawatirkan? ketakutan. Takut. Saya sebenarnya takut lah. Takutnya begini, karena ini adalah sosok anak muda yang tidak diduga bahwa dia ini akan menjadi wakil presiden. Garis tangannya kan sudah seperti itu. Ya. Dan selalu di framing sedemikian rupa ya, dari tidak pintar lah, tidak cakap lah dan sebagainya kan. Terus macam-macam lah, anak haram, konstitusi lah dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam 2 tahun ini sebagai pembantu presiden, beliau berkunjung ke daerah-daerah, ya, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena tugas beliau kan ada monitoring terhadap pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh para menteri. Ya,
ini ditanggap positif oleh masyarakat bahwa presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan yang bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Ya orang-orang yang tidak Itu yang dikhawatirkan. ya membenci ataupun ini kan ketakutan nanti 2029. Padahal sudah saya katakan, Padahal Gibran Prabowo bilang Gibran 2 periode. apa? Udah jelas tuh. Kalau Ya, Dua kalau saya periode. katakan itu. Prabowo Gibran 2 periode. Ah. Itu langsung dari Pak Jokowi ya? Pak Jokowi mengatakan itu dan juga kita semua juga mengatakan itu karena memang dibutuhkan adalah suatu keberlanjutan untuk itu. Formasi tetap tuh ya berarti ya. Ya, Tapi kan kalau kita bisa- nggak tahu itu kan masalah politik Iya. ke depan seperti apa Iya kita nggak Misalkan tahu. politik berbicara bahwa Berbicara lain. Mas Gibran lepas nih dari Prabowo. Misal, relawan sendiri bagaimana sikapnya? Kita melihat begini, saya tidak mau berandai-andai. Ya, yang jelas kita tidak mau berandai-andai, tapi kita tetap kepada komitmen semula. Dan kita tidak akan melanggar komitmen itu. 2 periode itu adalah yang sudah dicanangkan dan kita lakukan itu. Dukung gitu ya. Kita dukung. Tegak lurus dengan Pak Jokowi. Semua teman-teman ya bahwa itu adalah suatu kenyataan yang harus kita lakukan. Oke. Tapi kan tadi juga berbicara bahwa Pak Jokowi disambut meriah di grassroots ya. Masih disambut meriah Ya, di grassroots. Apakah itu menurut Abang ya dari kacamata politik grassroots itu juga akan ikut ke suaranya Gibran atau itu memang suaranya Pak Jokowi saja? Oh iya. Ya, ini Ada pertanyaan menarik ya. perbedaan. Iya. Waktu saya di NTT itu bukan dibilang wapres Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi. Melekat ya. Melekat banget. Melekat Dan banget. itu saya bilang kalau Pak Jokowi ke NTT itu yang dikatakan dia pulang kampung itu suatu kenyataan gitu loh. Karena dia adalah bagian dari masyarakat NTT itu. Dan mungkin juga seluruh masyarakat Indonesia kan sama, berpikiran yang sama untuk itu. Ya. Jadi memang masih Mas Andi optimis nih. Mas Gibran masih kuat di 2029. Insya Allah dia kuat untuk itu 2029 dan Prabowo Gibran itu juga tetap solid, Tetap solid ya. tetap solid, tetap kuat walaupun banyak sekali orang yang berusaha untuk Mungkin ada yang ingin memisahkan mereka berdua Iya, dengan siapa. framing-framing dengan narasi-narasi Ini ada negatif calon-calon lain apa ya. kali. Ya, biar bagaimanapun kita itu semua konsisten untuk itu, ya. Karena yang menjawab itu nanti adalah waktu. Ini ada yang menarik emang soal 2029 nih dari Komen udah Hanya banyak Sipil. Loh, komen udah banyak ya, aku bacain dulu ya. Kemarin ahli Intel bilang, Pak Jokowi itu ada kepentingan dengan Golkar, bahkan dia mau jadi ketumnya. Akhirnya Kanda Bahlil MBG yang ditempatkan jadi ketum. Abang dengar-dengar selentingan itu nggak? Ya, kalau kita bicara tentang politik, yang partai yang sangat menarik dan sangat plural, dan juga banyak partai-partai besar juga lahir dari rahim partai tersebut, yaitu Partai Golongan Karya kan, Partai Golkar. Partai itu sudah sangat cerdas untuk bisa menilai pemimpinnya ya. Kan mereka itu kan ada faksi-faksi itu kan ada dari Soksi, juga MKGR, Kosgoro dan sebagainya. Bisa jelas untuk bisa melihat itu. Ya. Bagaimana memilih seorang pemimpin itu, dan saya tidak akan masuk lah ke dalam bagaimana prosesnya dapurnya itu. Tapi saya melihat secara garis besarnya kontribusinya untuk negara ini dalam hal demokratisasi ini ya sangat besar untuk Partai Golkar ini gitu loh. Karena banyak pemimpin-pemimpin lahir ya dari rahimnya Partai Golkar itu sendiri kemudian membentuk partai-partai yang lain kan Ya, gitu. betul. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah partai-partai akan melamar Pak Jokowi, ya pasti banyak akan melamar kan. Oh banyak. Pasti banyak. Yang mau jadi Maksudnya mencalonkan Pak Ya, Jokowi. mencalonkan Pak Jokowi untuk jadi Pak Jokowinya udah punya jadi partai. ketua umum tuh banyak. banyak. Partai-partai jadi pada ngantri nih. Memilih. Ya ngantri banyak. Tapi udah menentukan sikap Pak Jokowi. Iya nggak Ya Pak Jokowi ya Sudah jelas. terus terang kalau kita bicara Pak Jokowi pasti Nah itu gimana? biar Pak Jokowi menjawab untuk itu karena saya belum mendengar Kita masih secara kepo ini. langsung, secara resmi gitu kan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu dilantik sebagai ketua dan pembina. Kan begitu. Oke, masih Ya kalau walaupun spekulatif. beliau ini selama ini kan dengan PSI sangat dekat dan itu ya, dan itu ada suatu hal yang tinggal bagaimana publik menilai untuk itu. Gimana maunya publik ini deh. menarik klaimnya Bang Andi nih, banyak partai besar yang mencoba melamar Pak Iya, iya. Jokowi jadi ketum. Berarti memang figurnya masih dibutuhkan Iya. untuk
membesarkan nama partai gitu. Ya, cobalah Bisa dibilang kita kayak lihat aja kok. Kita nggak usah bicara di elit, tataran elit. Kita bicara di tataran grassroots. Oh tentu. Ya kan? Grassroots yang bisa nilai. Bagaimana kita menilai grassroots itu mempunyai kecintaan, kesukaan itu atau elektabilitas itu ya satu dengan survei. Yang kedua ya berkunjung seperti itu yang dilakukan Pak Jokowi gitu. Ya, safari-safari kebangsaan, safari silaturahmi kayak gitu, silaturahmi dilakukan ke tokoh-tokoh, ke masyarakat grassroots gitu. Itu bisa melihat di situ. Selain dilakukan dengan survei. Gitu. Artinya di grassroots, gini, secara politik Pak Jokowi punya suara yang bagus di grassroots nih, menurut Bang Andi. Iya, sampai dua provinsi yang kami datang itu, yang saya datang Lampung dan itu, NTT Lampung dan NTT itu ya luar biasa. Dan ini itu belum sampai ke titik yang paling dalamnya gitu. Iya. Baru Itu survei, baru itunya. survei Test the apa? water tadi Ya, survei-nya aja, survei-nya aja Belum gitu. permukaan. Heeh. Terus ada komentar menarik nih Bang dari L Tigre 1945. Bang Andi masuk jadi kader PSI juga enggak? Nah, saya katakan begini, Kepo banget. kalau saya belum jadi PSI, Belum berarti mau dong. maka saya bilang Belum, kita berarti akan kita berbicara itu adalah bagaimana hati nurani, Oh. pikiran sehat, ya, dan visi dan misinya itu Jadi masih berkenan. berpikir. Dan saya rasa PSI ini adalah partai masa depan, partai yang bagus untuk ke depan karena sangat terbuka. Bukan artinya nanti dia itu klannya adalah pemilik, tapi dia akan jadi ketua umum terus, enggak. Nah, ini menarik gitu, karena dalam proses pemilu raya internal mereka itu berbeda dengan yang lain. Mereka menggunakan teknologi kan, jadi itu suatu hal yang menarik dan Ada bagus. sesuatu yang baru lah ya. Ya, Inovatif. selain dari kekuatan dari Pak Jokowi itu sendiri. Tentu tetap ya. Ya, yang jelas ya kalau kita paham lah ya bahwasanya kalau Pak Jokowi ke sini ya kami semua juga pasti akan ke sana. Ini juga. Tergantung Pak Jokowi berarti ya. Nih, tegak lurus nih berarti. Ini banyak banget pertanyaan Iya, gue dari tadi. dari Ed Musni juga nih. Ada cabang. Kalau cuma saksi saja ini tetap nggak bisa membuktikan ijazahnya asli. Maka harus diuji lab independen di Singapura dan jangan diuji lab Polda rawan intervensi. Karena gitu Bang. Gimana tanggapannya tuh? Jadi begini, terima kasih lah pertanyaan itu ya. Kalau kita berbicara ngapain sih ijazah itu harus diuji-uji kayak gitu. Sampai ke Singapura, apa untungnya untuk negara ini? Pertanyaan saya itu. Kita tidak percaya kepada laboratorium forensik milik dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang notabene itu adalah 5 besar terbaik di Asia. Coba. Ya. Mereka meminta kepada BRIN, mereka meminta kepada UI, mereka meminta kepada Puslat Fornya Angkatan Darat. Mereka semua menolak karena tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kapabilitas untuk menguji analog dari ijazahnya Pak Jokowi, terutama apa misalnya uji karbonnya, uji kertasnya. Mereka tidak mempunyai kapasitas itu. Ya. Jadi bukan sesuatu yang disengaja ataupun direncanakan, tidak. Dan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya, sudah meminta mereka. Tapi mereka tidak sanggup untuk melakukan itu. Kalau dia bilang, misal, ya mereka juga mengatakan, aduh uji di Singapura dong. Anda ini orang Indonesia atau warga negara Singapura. Ntar kalau udah diuji di Tapi katanya Singapura kalau tetap di ini lagi. Polda rawan intervensi katanya gitu. Mana ada, kita bicara gini lah. Itulah yang dibangun image selama ini oleh mereka itu adalah bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu berat Polisi dekatnya sebelah. sama siapa? Iya. Pertanyaan saya gampang. Isunya gitu Bang. Ya, pertanyaan saya gampang. Beliau bukan lagi sebagai presiden. Kalau dia beliau presiden, gampang sekali. Kalau dia gunakan, ataupun dia katakanlah baru mantan, gampang sekali digunakan intervensinya. Gak lama ini barang. Tapi dia biarkan bahwa ini berproses. Artinya apa? Pembelajaran nanti ke depan. Dan ingat, ketika Pak Jokowi nanti bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu sudah menjadikan jurisprudensi kepada pemimpin-pemimpin yang lain, ya, itu akan diperiksa, akan duduk di dalam kursi itu ketika ada masyarakat atau sekelompok masyarakat itu mengadu kepada kepolisian.
Mas Ingat. Rifai juga kemarin mengklaim bahwa Jadikan ini acuan, jadi presiden pertama ya. Ya, dan ini presiden pertama dan ini jadi jurisprudensi ke depan. Tidak ada yang ini akan kebal hukum ataupun tidak diadili ketika ada masyarakat yang melaporkan. Coba. Jadi Ini yang bisa- pertama nanti. Iya. Jadi acuan berarti. Acuan jurisprudensi namanya. Tapi namanya Prabowo lagi. Awas. Pak Jokowi itu kan disebut terus nih, disebut terus. Itu katanya nguntungin dia nih untuk 2029. Abang ngeliatnya nggak gimana? Ya itu hal suatu kenyataan. Kalau kita bicara tentang namanya elektabilitas atau popularitas. Betul nggak? Ada yang lucu habis nonton Persib nonton Ijazah. Iya, kalau lagi nanti Nanti kita tanya Bang Andi megang siapa? lebih bahaya. Aduh bahaya Lebih dia. bahaya. Jangan lanjut. Di Adang lagi di tengah jalan. Saya pilih PSM Makassar aja deh. Udah jawaban paling cerdas Jawaban paling udah. aman nih. Aman. Terus ini nih Bang, dari FCC TV Podcast. Ini aduh agak menggelitik juga nih pertanyaan ini. Di Daily Buzz waktu itu Michael Sinaga bilang Sylvester Nonton nggak yang bikin Michael? Sylvester bikin kesaksian di kasus Iya, ijazah katanya Jokowi. Sylvester- Kok dia nggak ditahan? Emangnya status hukum Benar itu Sylvester Bang. sekarang apa? Sylvester Bang? pernah datang ke Polres. Aduh, kapan Sylvester datang? Katanya ada tanda tangan. Iya. Kapan? Bang Michael lihat. Itu Michael Sinaga itu selalu berkata itu berhalusinasi, pengen pansos saja dia. Kapan? Kalau dia bicara itu seharusnya dia mempunyai data seperti yang saya bawa. Oh iya. Karena saya runut ya. iya dong. Kalau saya selalu melakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta, bukan bicara tentang omong-omong. Terus terang aja, apa yang dia bawa katanya dari PDP begini, ya sama juga yang namanya fotokopi jasa yang legalisir. Mana bedanya? Nggak ada bedanya. Ini ada komen lucu nih Bang Andi Aswan, Tampaknya makin cerah dan glowing nih. Sebenarnya Kenapa apa? tiba-tiba? Apa rahasia? Wah, yang dari Pangeran Cicayur. Wah. Mungkin skincare bisa Iya. Oh, boleh ya? Oh, boleh. Air wudhu. Ya, boleh dijawab deh. Gimana deh Mas? Tiba-tiba nanya. Ya kita bicara tentang Glowing. kejujuran, ya Oh, nggak kita. ada beban ya. Nggak ada beban, saya nggak ada beban. Saya bukan pejabat publik ya, saya bukan komisaris ya, dan saya melihat ini kan saya selalu mengatakan gitu kan. Ya kalau saya adalah membela suatu kebenaran atau membela suatu kebenaran yang notabene ada telah memberikan suatu hal yang besar kepada negeri ini sebagai presiden ke-7 dengan pembangunan yang luar biasa, terutama untuk di daerah Indonesia bagian timur dan sebagainya. Ya saya wajib membela. Saya wajib untuk membela karena saya paham bahwa itu adalah sesuatu yang memang dibuat untuk mendowngrade ya kredibilitas dari Pak Jokowi itu. Karena ada yang menarik juga waktu aku kemarin wawancara Mas Rifai, dia bilangnya bahwa kenapa banyak dalam tanda kutip ya, aku bilang termul nih sekarang berini. Mas Rifai bilang coba aja colek mantan presiden yang lain. Pasti relawannya juga berisik. Oh ya berisik. Iya kan? Artinya memang Mas Andi Aswan dan teman-teman muncul karena ada isu ini, merasa tidak nyaman dengan isu ini gitu. Ya karena begini ya, mereka ini memang menciptakan, meng-create ini gitu loh. Berdasarkan apa? Kebencian. Kalau dia membuat suatu narasi ini, dia men-challenge tanpa kebencian, mungkin kita bisa ini kok Ini ada memberikan yang penjelasan. Ada yang komen nih, ada campur tangan ormas yang sudah dibubarkan di kasus ini. Gimana tuh maksudnya? Gimana? Ada campur tangan ormas yang sudah dibubarkan di kasus ini. Tuh dari El Tigre. El Tigre. Ya kan, Itu apa tuh maksudnya? ya mereka ini kan mantan dari sana. Tigre ini Iya, paham aku paham. Ya, Iya, ya, iya, yang iya, terlibat di sini kan mantan-mantan dari sana. Iya. Ada yang tadi dibilang seketat itu ya. Itulah aku bilang. Kebencian itu berarti mantan awal dari mereka melakukan hal ini. Terus ya ini boleh dijawab singkat nih. Apa pekerjaan Andi Aswan? Apa pekerjaan Andi Aswan? Woi. Kepo. Tadi muka glowing. Apa pekerjaan nih? Ini Saya terakhir kalau mungkin. saya terus terang umur saya 58 tahun. Sudah paham nggak? Itu aja. Udah pensiun ya. Sudah pensiun. Oke, mungkin closing statement dari Mas Andi. Iya. Ya. Ke kamera ngomong ke Mas Roy dan Dr. Tifa. Apa pesan yang mau disampaikan? Untuk Roy Suryo Ya, Roy dan Suryo dulu, Dr. ya. Tifa. Untuk Roy Suryo dulu deh. Roy Suryo ya. Nah. Untuk Roy Suryo udah lama kita nggak ketemu Roy. Ya.
Ya sekali lagi kita ketemu lah di Rakber nanti ya. Tapi yang jelas beginilah, gak usah perapit terus, ya. Ini udah yang keempat kayak gitu. Masuk aja pokok perkara, karena ini semua ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Jangan Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi pengecut, bahwa Anda sendirilah yang pengecut untuk itu. Ya, jangan ada glorifikasi atau framing-framing untuk itu, bahwa Anda lah yang takut untuk menghadapi apa yang telah Anda lakukan, yaitu penghinaan dan fitnah kepada Pak Jokowi itu yang sekarang sudah memasuki persidangan-persidangan dalam pokok perkara. Anda ditunggu untuk itu. Jangan jadi orang pengecut, ya. Kemudian untuk Dr. Tifa, ya sebetulnya juga saya ada yang menarik, ya. Anda jangan takut ketemu dengan saya dalam berargumentasi di stasiun TV, Dr. Tifa, ya. Biar masyarakat juga punya pencerahan-pencerahan bukan dari satu sudut pandang saja. Itu penting untuk itu. Karena kita memberikan pembelajaran tentang kebenaran kepada publik, ya. Dan itu akan dituangkan kebenaran itu di mana? Di pengadilan pokok perkara. Kalau nanti bertemu di stasiun TV, ayo kita berargumentasi secara sehat untuk itu. Ya, Anda jangan takut dengan itu. Oke, terima kasih. Bang Adi sudah hadir ya sesuai dengan requestan Okezoners. Baik Okezoners, kita tunggu saja nih kayaknya makin seru, tapi kita tunggu saja bagaimana nanti endingnya. Yang jelas kita berharap ini semua tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saksikan terus Okezon The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gua Fitri. Gua Hafiz. Gua Andi Aswan. Thank you, Bang. Terima kasih banyak.